Ada banyak cara untuk menghormati orang yang dicintai dan dihargai. Di sepak bola sendiri, klub yang menganggap seorang pemain telah memberi jasa yang begitu luar biasa, biasanya punya cara untuk memberikan penghormatan. Yang biasa terjadi adalah pemberian nama stadion, tribun stadion, hingga membuatkan patung di luar stadion. Pembuatan patung di luar stadion memang sudah wajar terjadi. Hal semacam ini dilakukan oleh Manchester United dan juga Arsenal, yang dengan bangga memamerkan pemain legendaris yang pernah bermain untuk tim dalam bentuk patung. Namun begitu, apa jadinya bila sebuah klub membuat sebuah patung, namun malah bukan patung legenda klub itu sendiri, melainkan seorang figur terkenal lainnya? Ya, hal inilah yang dilakukan oleh klub asal Inggris, Fulham. Pada tahun 2011 lalu, bos Fulham saat itu, Mohamed Al-Fayed, meresmikan patung bintang pop dunia Michael Jackson yang didirikan di depan markas klub Craven Cottage. Hal tersebut dilakukan bukan tanpa alasan. Tentu ada penyebab yang tidak remeh sehingga membuat Al-Fayed sampai melakukan hal tersebut. Diketahui Al-Fayed adalah sahabat dekat penyanyi top yang meninggal pada 25 Juni 2009 itu. Dan ia memutuskan untuk mendirikan patung bekas personil Jackson 5 tersebut di depan stadion milik Fulham sebagai penghormatan. Sebelumnya, Al-Fayed berniat memajang patung itu di depan pasar swalayan miliknya, Harrods. Tapi rencana itu tak bisa dijalankan lantaran ia telah menjual pasar swalayan tersebut. Keputusan memasang patung Michael Jackson di Craven Cottage pada akhirnya menimbulkan kritikan dari sejumlah fans Fulham, mengingat sang raja pop dunia hanya pernah sekali datang ke stadion itu untuk menyaksikan pertandingan The Cottagers pada tahun 1999. Tapi, kini penyanyi itu mendapat tempat yang sejajar dengan legenda Fulham, yakni Johnny Haynes. Apa yang janggal? Para fans sepak bola menyukainya. Jika sejumlah fans yang bodoh tak mengerti dan menghargai pemberian seperti ini, mereka boleh pergi ke neraka. Aku tak ingin mereka jadi fans Fulham jika mereka tak bisa mengerti dan tak percaya pada apa yang aku yakini. Mereka boleh pergi ke Chelsea, mereka bisa pergi kemana saja. Orang-orang akan mengantri untuk datang dan mengunjungi patung ini dari berbagai penjuru Inggris. Dan itu sesuatu yang seharusnya membuat saya dan yang lainnya merasa bangga. Apa yang disampaikan Al-Fayed ketika itu pun membuat para penggemar semakin geram. Pasalnya mereka benar-benar tak habis pikir mengapa bos klub saat itu berani menaruh patung dari seorang sosok yang dianggap tidak berjasa bagi klub. Setelah mendapat banyak sekali protes, patung itu pun pada akhirnya tidak lagi berada di depan stadion klub. Diceritakan sejak hari pertama berdirinya patung Michael Jackson telah mengundang pro kontra. Patung setinggi 7,5 kaki atau 2,3 meter itu selalu mendapat ejekan dari fans Fulham asal London. Segala cemoohan para penggemar pun sampai membuat Fayed menjual klub tersebut kepada Shahid Khan pada tahun 2013. Dalam perjanjian jual beli itu juga terdapat klausul untuk membongkar patung tersebut. Dengan segala perjanjian yang telah disetujui, jadilah patung itu dibongkar dan dipindahkan. Patung tersebut kini diketahui berada di Museum Nasional Sepak Bola Manchester. Fayed yang mengetahui hal itu pun benar-benar dibuat kecewa oleh para penggemar Fulham. Dia menyesalkan tindakan klub yang membiarkan patung dipindah begitu saja. Anehnya, setelah patung tersebut tidak berada lagi di depan Craven Cottage, Fulham selalu temui kegagalan ketika berjuang di kompetisi Inggris. Fayed pun lantas beralasan bahwa jatuhnya Fulham adalah karena penghinaan terhadap patung sahabat sejatinya yang tak lain dan tak bukan adalah Michael Jackson. Mendengar komentar tersebut, Shahid Khan yang telah mengambil alih Fulham langsung memikirkan hal serupa. Dia merasa bersalah karena telah memindah patung Michael Jackson ke museum di Manchester. Bahkan Khan meminta patung ini dikembalikan, tetapi tak ada yang bisa mengembalikan patung tersebut karena telah resmi menjadi milik museum. Perlu diketahui bahwa sejak patung itu tidak berada di Craven Cottage, menyusul hasil buruk yang diterima, Fulham langsung terdegradasi ke divisi bawah. Mereka selalu kesulitan meraih hasil positif hingga anggapan tentang kutukan patung Michael Jackson semakin dipercaya.
Saat pemilik baru memutuskan untuk memindahkannya, aku bilang, "Oke, benda itu adalah jimat kami. Kalian akan menyesalinya nanti." Sekarang mereka akan menyesali keputusan itu. Aku bilang, kalian akan membayarnya dengan darah untuk perbuatan itu karena benda tersebut dicintai orang-orang. Terbukti bahwa ia melakukan kesalahan besar dan Fulham terdegradasi. Beruntung, meski harus menunggu lama atau tepat pada musim 2018-2019, Fulham berhasil kembali ke kasta tertinggi Inggris. Saat itu, Shahid Khan sebagai pemilik langsung menugaskan manajemen klub untuk mendatangkan pemain-pemain top. Beberapa di antaranya adalah Andrei Shkrul, Alexander Mitrovic, Lazar Markovic, Ryan Babel, Sergio Rico, hingga Jean-Michel Seri. Namun, Fulham gagal unjuk gigi karena hanya finish di posisi ke-19 klasemen, sehingga kembali terdegradasi di akhir musim. Setelah mencoba peruntungannya lagi, mereka kembali memastikan promosi ke Liga Inggris musim 2020-2021. Setelah menang dengan skor 2-1 atas Brentford di final playoff divisi Championship 2019-2020. 2 gol kemenangan skuad asuhan Scott Parker dalam laga tersebut dilesakkan oleh Joseph Edward Bryan pada menit 105 dan 117. Sementara itu, satu-satunya gol Brentford dicetak Henrik Dalsgaard pada menit 124.